Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Deiterum fidere Patris Allegro veritas liberabit vos. Setelah ramai di sosial media ada perdebatan antara Budi Asali dan Kiamat, kemudian ditanggapi oleh para pembela Calvinisme, double predestinasi. Saya akan mengajak kita untuk melihat 3 hal yang membuat Calvinisme cocok dibuang ke tempat sampah. Ingat, Calvinisme ya, bukan para penganut Calvinisme. Kita tetap mencintai para penganut Calvinisme, tapi kita harus tegas untuk membuang Calvinisme ke tempat sampah. 3 hal penting untuk yang menjadi alasan kenapa Calvinisme harus diletakkan pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Mari kita bahas. Vamonos, nos. Apakah ajaran yang bernama Calvinisme patut disandingkan dengan ajaran gereja selama 2000 tahun, atau lebih tepat disimpan di tempat sampah? Ada 3 hal yang menjadi alasan saya menganjurkan Calvinisme segera dibuang ke tempat sampah ya. Nah, dari perdebatan Budi Asali dengan Kiamat, dari tanggapan dari Patrick Smith, kemudian pembelaan sepihak dari monolog MYM, kita tunggu lagi dari DN dan Albert Rumampuk. Saya sarankan sebaiknya pindahkan segera ke tempat yang tadi saya sebut itu. Nah, dalam pertemuan ini saya akan mengajak kita semua orang Kristen, Katolik maupun bukan Katolik, mari kita bahas 3 hal. Yang pertama, asumsi mendasar dari para pendeta Calvinis dan Calvinisme pada umumnya. Yang kemudian, kesalahan logis dari Calvinisme itu sendiri. Dan yang ketiga, metode membenarkan kesalahan mereka ini, yang namanya proof texting. Vamonos, asumsi mendasar dari MYM dalam pembelaannya terhadap Calvinisme dan kesalahan logis yang menyertai sistem tersebut bisa kita analisis sebagai berikut. Yang pertama, mari kita lihat asumsi mendasar MYM, juga Patrick Smith dalam videonya ya, dan Calvinisme pada umumnya. Yang pertama, asumsinya adalah bahwa Allah sebagai penentu segala sesuatu secara mutlak, decretum absolutum. MYM, para pendeta Calvinis, mengasumsikan bahwa segala sesuatu, ingat ya, termasuk kejatuhan manusia dan keberdosaan, itu terjadi karena telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan izin, tanda petik, izin Allah dianggap sebagai bagian dari rencana pasti dan tidak mungkin gagal. Ya, asumsinya kalau Allah mengizinkan sesuatu, itu pasti terjadi. Maka izin sama dengan ketetapan. Poin yang kedua, asumsi bahwa kedaulatan Allah harus berarti penentuan total. Kedaulatan Allah harus berarti penentuan total. Ingat itu. Kedaulatan Allah harus berarti penentuan total. MYM dan Calvinisme memandang bahwa jika Allah sungguh berdaulat, maka tidak boleh ada satupun kejadian yang tidak ia kehendaki secara definitif. Asumsinya, jika manusia sungguh bebas, maka Allah tidak sungguh berdaulat. Maka demi mempertahankan kedaulatannya, Allah harus menetapkan segala sesuatu secara absolut. Allah ini saingan dengan manusia ya. Pola pikir Protestan Calvinis itu pola persaingan karena haus kekuasaan. Atau Allah berkuasa atau manusia berkuasa. Makanya tidak heran mereka sering menyerang gereja Katolik karena pertimbangan persaingan ini, pola pikir persaingan ini ya. Tuhan kalah dari gereja Katolik katanya. Yang ketiga, rahmat Allah tidak tertolak. Ini konsep KTULI, irresistible grace. Jadi semacam rahmat itu memperkosa manusia ya. Manusia diperkosa oleh rahmat. Irresistible grace. MYM percaya bahwa mereka yang ditentukan untuk selamat pasti menerima rahmat dan tidak bisa menolaknya. Sementara yang tidak dipilih selamat tinggal, tidak mungkin bertobat ya. Asumsinya rahmat tidak bisa gagal, tidak bisa ditolak. Itu berarti manusia, jika bisa ditolak, itu berarti manusia lebih berkuasa dari Allah. Jadi rahmat itu dipaksakan kepada manusia. You mau terima rahmat atau tidak? Begitu.
Tidak bisa ditolak. Jadi rahmat itu semacam ya, manusia diperkosa oleh rahmat Tuhan. Ya, bahasanya seperti itu. Ya, kita tidak usah memperhalus. That's it. Netral defaultnya seperti itu. Tuhan memperkosa manusia dengan rahmatnya. Yang keempat, kehendak bebas tetap ada, tapi hanya secara formal. Ya. MBM dan para pendeta Calvinis seperti Patrick Smith, kayaknya Alberto Mampu juga, dan DN mengklaim bahwa manusia tetap bertanggung jawab karena tetap punya kehendak bebas. Tetapi dalam sistem Calvinis, kehendak ini selalu diarahkan sesuai dengan dekret Allah dan tidak memiliki kemungkinan aktual untuk memilih yang sebaliknya. Asumsinya, manusia bebas selama ia melakukan apa yang ia inginkan, meskipun apa yang ia inginkan sudah ditentukan dari semula. Kamu bisa tangkap tidak ini ironinya di sini, kontradiksi. Manusia bebas selama ia melakukan apa yang ia inginkan, meskipun apa yang ia inginkan sudah ditentukan dari semula. Jadi kebebasan itu hanya ilusi, kan? Nah, itu asumsinya. Sudahlah, mereka berasumsi seperti itu. Atau dalam bahasa MBM presuposisi. Ya. Nah, apa saja kesalahan logis Calvinisme, termasuk MBM, Patrick Smith, DN, Alberto Mampu, Budi Asali terutama, yang mati-matian membela Calvin. Siapa sih Calvin? Pertama, kontradiksi antara penetapan absolut dan tanggung jawab manusia. Calvinisme ingin menegaskan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu secara pasti, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas dosanya. Ini adalah kontradiksi performatif. Bagaimana Allah menetapkan sebuah, lalu manusia tetap bertanggung jawab? Enak saja, you yang atur semua lalu suruh saya bertanggung jawab. Ya kan? Kesalahan logisnya adalah contradictory propositions. Proposisi kontradiktoris. Proposisi A, Allah menentukan manusia berdosa sebagai bagian dari rencananya. Ingat, Allah menentukan manusia berdosa sebagai bagian dari rencananya. Yang proposisi B-nya, manusia tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas dosa itu. Itu kalau kena saya lu enak saja. Lu yang tetapkan saya berdosa, terus saya yang bertanggung jawab. Ya kan? Tidak mungkin keduanya benar tanpa mereduksi salah satunya. Ya. Kalau Allah yang menentukan manusia berdosa sebagai bagian dari rencananya, berarti manusia tidak bisa bertanggung jawab, kan? Kau yang buat, saya yang tanggung jawab. Kalau manusia harus bertanggung jawab menurut mereka, berarti Tuhan tidak menetapkan apa-apa. Jadi Calvinisme itu masuk ke dalam dilema persaingan antara Tuhan dan manusia. Kemudian ada equivokasi pada kata izin ya. MBM menggunakan istilah izin seolah netral. Dia pakai kata izin seolah itu netral. Tetapi dalam konteks sistem Calvinis, izin Allah mengakibatkan dosa pasti terjadi. Izin itu mengakibatkan sesuatu pasti terjadi. Maka izin bukan lagi permissio, tapi determinatio terselubung. Bukan dia permisif, tapi penentuan secara terselubung. Kesalahan logisnya di sini, saudara, ada equivocation fallacy, kesalahan penyamaan, menggunakan istilah izin dalam dua makna yang tidak konsisten. Di satu sisi, izin sebagai pembiaran, tapi di sisi lain, izin sebagai jaminan terjadinya sesuatu. Ini konsisten, ini inkonsisten, bukan konsisten. Ini inkonsisten atau tidak konsisten, dan yang paling penting menyesatkan. Yang ketiga, false dilemma antara kedaulatan atau kebebasan. Jadi Calvinisme itu memaksa manusia untuk memilih hanya dua pilihan saja. Tuhan berdaulat atau manusia bebas. Kalau manusia bebas, Tuhan tidak berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat, manusia tidak bebas. Kalau manusia bebas pun itu hanya ilusi saja. Ya. MEM dan Calvinis pada umumnya seakan mengatakan bahwa kita hanya bisa memilih salah satu. Jika Allah berdaulat, maka manusia tidak benar-benar bebas. Jika manusia bebas, maka Allah tidak sungguh berdaulat. Nah, kesalahan logisnya adalah ya seperti jelas, false dikotomi palsu. Mengabaikan kemungkinan, ada kemungkinan, ya mereka mengabaikan ini, kemungkinan bahwa
Allah sungguh maha kuasa. Allah yang sungguh maha kuasa itu bisa menciptakan makhluk bebas secara sejati, benar-benar bebas tanpa kehilangan kedaulatannya sendiri. Jadi dalam titik ini kedaulatan manusia sebenarnya tergantung dari ciptaannya. Kebebasannya harus dihapus supaya Allah bisa berdaulat. So, justru inilah ajaran Katolik dan metafisika atau mistik. Allah yang sungguh maha kuasa bisa menciptakan makhluk bebas secara original sejati tanpa kehilangan kedaulatannya. Yang keempat, kesalahan logisnya adalah kausa utama atau kausa prima versus kausa sekundaria itu disalahpahami. Salah paham, miskonsepsi, misunderstand. Kausa prima dan kausa sekundar. Calvinisme secara tidak langsung mengaburkan perbedaan antara penyebab utama, kausa prima, dan penyebab sekunder, kausa sekundaria. Dalam pandangan Katolik, Allah adalah penyebab utama segalanya tanpa meniadakan sebab-sebab sekunder yang otonom, termasuk kehendak bebas manusia. Kesalahan logis di sini adalah kategori mistake, menempatkan kehendak manusia dan kehendak Allah sebagai dua sebab pada tataran yang sama, padahal seharusnya dibedakan secara hierarkis dan analogis. Sampai di titik ini Protestan blank, hierarkis dan analogis. Ya. Mereka menempatkan kehendak manusia dan kehendak Allah itu sebagai dua sebab pada tataran yang sama. Jadi kalau cek, berarti ini satu, cek, ini satu. Jadi begitu, cek, begitu. Jadi Tuhan harus ini sehingga kehendak bebas harus tunduk. Kesimpulannya, ini Tuhan atau takdir ya. Tuhan atau takdir, mereka cocok sama dengan tetangga sebelah. Sistem Calvinisme, termasuk yang dibela MYM dan Patrick Smith itu, dan juga Budi Asali, secara tidak sadar telah menggantikan Tuhan yang mengasihi dan menghormati kebebasan makhluk dengan Tuhan takdir yang menetapkan segala sesuatu tanpa kemungkinan alternatif. Yang mereka sebut izin itu hanyalah topeng bagi determinisme, dan tanggung jawab manusia hanyalah slogan yang tak punya landasan metafisik yang utuh. Tidak ada landasan metafisik untuk bertanggung jawab. Pandangan Katolik justru jauh lebih koheren secara logis, lebih adil secara moral, dan lebih membebaskan secara rohani. Kita bahas predestinasi di lain kesempatan. Nah, untuk melengkapi tanggapan ini, mari kita menganalisa secara kritis metode proof texting khas Calvinisme. Calvinisme itu proof textingnya rapi sekali sehingga menggiurkan bagi orang-orang yang kurang mau berpikir. Orang-orang yang sekedar tanya mana ayatnya, larinya pasti ke proof texting Calvinisme. Mari kita lihat bagaimana memberikan kritik terhadap metode proof texting dari Calvinisme ini, sekaligus membongkar ilusi koherensi dari sistem mereka. Nah, kritik terhadap proof texting Calvinis, harmonisme sebagai topeng. Salah satu daya tarik sistem Calvinisme adalah kesannya yang rapi dan koheren. Rapi dan koheren, persis. Salah satu daya tarik dari sistem Calvinisme. Ayat-ayat yang dikutip proof text seperti Efesus bab 1 ayat 5, ia telah menentukan kita dari semula. Roma bab 9 ayat 16, jadi bukan kehendak orang. Atau Yohanes bab 6 ayat 44, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa tidak menarik dia. Dirangkai menjadi jaringan sistematis yang menyokong predestinasi mutlak. Pendeta MYM seperti Calvinis pada umumnya sangat mengandalkan metode ini, yakni proof texting, yaitu mengutip potongan ayat demi membuktikan premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ambil potongan ayat supaya buktikan premis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tapi metode ini tampak ilmiah hanya di permukaan. Di bawahnya tersembunyi reduksi konteks, silogisme palsu, dan pembacaan ideologis terhadap kitab suci. Ada masalah serius dalam proof texting Calvinistik. Masalah yang cukup serius dalam proof texting Calvinistik. Yang pertama, reduksi kitab suci atau yang mereka sebut Alkitab menjadi tambang kutipan. Ya.
Proof texting Calvinis memotong ayat dari konteks naratif, historis, dan kanonikanya. Mereka memperlakukan Alkitab seperti diktat dogmatik, bukan kisah keselamatan relasional antara Allah dan umatnya. Jadi Alkitab itu seperti diktat dogmatik. Contoh, ayat tentang menarik dalam Yohanes bab 6 ayat 46, Yohanes 6 ayat 44 dipakai sebagai bukti grace yang irresistible, rahmat yang tidak bisa ditolak. Tapi teks itu tidak bicara tentang predestinasi, melainkan tentang relasi manusia dengan Yesus dalam konteks penolakan orang Yahudi. Kritik Katolik adalah bahwa teks kitab suci tidak ditulis sebagai sistem teologi tertutup. No. Mengambil ayat lepas dari totalitas wahyu adalah pelecehan terhadap logos itu sendiri. Ingat para Calvinis, stop cuplik-cuplik ayat untuk membenarkan predestinasi ala Calvin yang tidak jelas itu. Yang kedua, mengabaikan tegangan dan misteri. Dalam tradisi Katolik, ayat-ayat kitab suci dilihat dalam tegangan dialektis. Ada tegangan dialektis. Misalnya antara kasih karunia dan kehendak bebas, antara pengetahuan Allah dan tanggung jawab manusia. Calvinisme menolak tegangan ini dan lebih suka sistem tertutup yang bersih. Karena itu, yang ditawarkan Calvinisme bukan kebenaran yang hidup, melainkan sistem ideologis yang rapi, semacam mesin logika yang dingin. Mesin logika yang dingin. Di titik ini, Calvinisme menjadi teologi doktrinal, bukan spiritualitas Alkitabiah. Yang berikut yang paling menarik adalah bahwa kita harus hati-hati ya teman-teman orang-orang Kristen pada koherensi tidak sama dengan kebenaran. Sampai pada titik ini harus paham. Koherensi tidak berarti kebenaran. Koherensi tidak sama dengan kebenaran. Nah, dalam tanggapannya atau klarifikasi sepihak dari MYM terhadap debat antara Budi Asali dan Kiamat, MYM berkali-kali memuji Calvinisme dan Budi Asali dengan Calvinismenya karena katanya konsisten, logis, dan tidak ambigu. Sekali lagi, konsisten, logis, dan tidak ambigu. Nah, disinilah justru letak jebakan mautnya. Konsisten, logis, dan tidak ambigu. Oke, sistem yang konsisten secara internal belum tentu benar secara objektif. Sekali lagi, sistem yang konsisten secara internal belum tentu benar secara objektif. Koherensi adalah sifat logika internal, tetapi kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan realitas, adequatio intellectus et rei, menurut Thomas Aquinas. So, contoh sederhana, dongeng tentang kambing bisa bicara dan menulis puisi. Ada misalnya satu dongeng kambing bisa bicara dan menulis puisi. Itu bisa dijadikan cerita yang sangat logis dan koheren, tetapi tidak benar secara faktual. Begitu juga Calvinisme. Dia membangun sistem yang tampak solid, tetapi berdiri di atas asumsi metafisik yang keliru, interpretasi kitab suci yang sepotong-sepotong, dan pemahaman Allah yang lebih mirip raja tak berperasaan ketimbang Bapa yang penuh belas kasih. So, my friends, dari Tuhan yang menyelamatkan ke Tuhan yang menyortir. Jika kita ikuti logika Calvinis, maka yang tersisa bukanlah Injil sebagai kabar sukacita universal, melainkan kabinet predestinasi, tempat Allah telah memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang dibiarkan binasa, bukan karena dosa, tapi karena tidak termasuk daftar pilihan sejak semula. Di tangan Calvinisme, Allah bukan lagi penebus, melainkan kurator kekekalan. Injil bukan lagi undangan, melainkan pengumuman hasil seleksi. Dan semua itu dibungkus rapi dengan proof texting, diagram teologis,
dan koherensi palsu. Sistem yang memukau pikiran tetapi membekukan hati. So, sekali lagi, buanglah predestinasi ala Calvin ke tempat sampah. Karena ini adalah sistem yang memukau pikiran tetapi membekukan hati. Allah yang dingin, monster pembunuh berdarah dingin. Ya kan? Tada. Mari kita lihat komen-komen penganut Calvinis. Jadi pertanyaan untuk teman-teman, apakah pengikut Calvin masih layak disebut pengikut Kristus? Komen di bawah.